Baik anak-anak, sekarang kalian catat dan pahami apa yang telah saya jelaskan dan tulis di papan. Gimana ya kabarnya Niken? Apa dia udah siuman? Gue masih penasaran. Kenapa Niken bisa pingsan kayak gitu? Apa ada yang dorong? Kok sampai sekarang belum ada kabar dari si Niken? Tadi kata Bu Atik Niken lagi koma di rumah sakit. Beneran koma apa enggak sih dia? Apa gue telepon dia aja ya? Daripada kayak gini, gue juga jadi pusing sendiri mikirin tuh anak. Mana perasaan gue gak enak lagi. Bu, Ya, Feby? saya izin toilet ya, Bu. Baik. Silakan, Feby. Apa gue telepon Niken sekarang ya? Semoga aja dia udah sadar dan ngangkat telepon gue. Feby? Tante, I love you so much. I miss you too, sayang. Tante, kata Bu Atik Niken masuk rumah sakit dan koma ya? Ya ampun, gimana kabarnya Tante? Udah baikan kan? Feby, Niken masih koma sampai sekarang dan belum sadar. Ya ampun. Oh ya, kamu kenal nggak sama anak yang namanya Arsi? Katanya dia temannya Niken. Arsy Tante. Ya. Kalau Arsy sih sekelas sama aku sama Niken ya. Oh, Tante Rianti kok nanya soal Arsy? Apa ini salah satu rencananya Niken? Buat bikin si Arsy dikeluarin dari sekolah. Kalau gitu, mending gue komporin deh. Tapi ya Tante, sebenarnya Arsy itu bukan teman kita. maksudnya? Maksud aku, dia tuh jahat banget sama kita. Suka ngancem-ngancem gitu, Tan. Yang benar. Iya, Tan. Awas aja tuh anak. Makanya, waktu aku tahu nih kan masuk rumah sakit, aku tuh udah curiga banget sama Arsy. Ini pasti ada hubungannya sama dia. Dia tuh bener-bener jahat, Tante. Bener-bener jahat sama kita. Tuh kan? Tante juga yakin kayak gitu. Tante yakin anak ini pasti ngapa-ngapain Niken. Dia bilang sama Tante, dia nemuin Niken dalam keadaan pingsan. Terus telepon ambulan dan antar ke rumah sakit. Ya, Tante kan gak percaya sama dia. Ternyata dia jahat ya. Bener-bener anak itu keterlaluan. Feby, makasih banyak ya. Kamu udah cerita semua ini sama Tante. Sekarang Tante mau nemuin kepala sekolah dulu, oke? Sama-sama, Tante. Semangat terus ya. Ya, tolong kamu doain Niken supaya cepat sembuh. Pastilah, Tante. Ini kan teman terbaik aku. Ya. Semangat ya, Tante. Itu Tante Rianti mau ngaduin Arsy ke Pak Idrus kali ya? Rasain lo Arsy. Aduh, Niken, lo cepet sembuh dong. Permisi, Pak. Ini Ibu Rianti, ibunya Niken. Oh. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Silakan duduk. Saya turut prihatin atas kejadian yang menimpa Niken, anak Ibu. Gimana kondisinya sekarang? Sampai sekarang anak saya Niken masih dalam keadaan koma. Dan saya mau murid perempuan yang mencelakai Niken dikeluarkan dari sekolah ini. Ya, Bu Atik? Permisi, Bu Hera. Saya mau panggil Arsy. Kepala sekolah ingin bicara. Arsy, Ya, Bu. tinggalkan catatan kamu. Ikut dengan Ibu Atik ke ruang kepala sekolah sekarang. Oh, baik, Bu. Yes,
Pasti tuh anak mau dikeluarin sama Pak Idrus. Sudah. Yang lain jangan ribut. Lanjutkan mencatatnya. Bu Atik, maaf, kenapa saya dipanggil ya? Sudah, kamu ikut aja. Baik, Bu. Bu Hera, kalau begitu saya permisi dulu. Terima kasih. Ayo Arsi. Permisi, Bu. Bu, saya bener nggak apa-apain Niken, Bu. Kalau di Taman Dahlia ada CCTV, bisa Ibu cek CCTV-nya. Nggak ada. Makanya kamu mencelakai anak saya di situ. Iya kan? Lagian selama ini saya tahu kok, kamu selalu jahat sama Niken. Justru anak ibu yang selalu cari masalah sama saya, Bu. Kemarin malam Niken telepon saya dan suruh saya datang ke Taman Dahlia. Niken mau ngancem sebarin berita bohong tentang saya, Bu. Jadi saya ke sana. Kamu ini benar-benar keterlaluan ya. Kamu itu sudah salah. Dan sekarang kamu mencoba untuk memfitnah anak saya. Saya nggak salah, Bu. Tenang. Tenang, Arsi. Kita bisa selesaikan masalah ini dengan kepala dingin. Sebaiknya ibu... Semua sudah jelas, Pak. Anak saya celaka gara-gara anak ini. Dan saya mau anak ini dikeluarkan dari sekolah. Kita tidak bisa langsung lakukan hal ini. Karena Arsi belum terbukti bersalah. Kenapa jadi Bapak belain siswi seperti ini sih? Jelas-jelas anak saya itu korban dari dia. Tenang, Bu. Tenang. Pihak sekolah tidak ngebela siapa-siapa. Kami... Gimana saya bisa tenang, Pak? Anak saya itu koma. Dan sampai detik ini anak saya itu belum sadarkan diri. Semua ini gara-gara dia, Pak. Bu Atik sudah telepon walinya Arsi. Sudah, Pak. Sedang ditelepon sama Bu Okta. Wali saya, Pak? Maksudnya kakak saya? Iya. Pak, tolong saya mohon jangan libatin kakak saya dalam masalah ini, Pak. Jangan panggil dia, Pak. Saya mohon. Sudah jelas kan? Kalau kamu itu pelakunya, kamu takut kakak kamu datang ke sini dan marah-marahin kamu karena masalah ini. Iya kan? Saya nggak salah, Bu. Kenapa sih Ibu terus-terusan aja nuduh saya? Arsi, sudah. Jangan terbawa emosi ya. Arsi, sekarang kamu tenang dulu ya. Semoga kita bisa langsung mendapatkan bukti-bukti. Dan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada Niken.